Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayat ikhwah, kita lanjutkan tafsirnya, masih di ayat yang ke-213. Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Adalah manusia tadinya satu umat, satu akidah, itu di atas Islam seluruhnya. Lalu Allah pun mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Dan Allah turunkan bersama mereka kitab suci dengan membawa kebenaran, agar Nabi itu menghukumi di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan padanya. Dan tidaklah berselisih padanya kecuali orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab tersebut setelah datang kepada mereka keterangan akibat kezaliman di antara mereka. Maka Allah pun memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman terhadap perkara yang diperselisihkan padanya dari kebenaran dengan izinnya. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, yang kepada jalan yang lurus. Dan kemarin kita sudah ambil faidahnya, ya, yaitu kalau tidak salah 7 faidah. Sekarang faidah yang ke-8. Dari ayat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa minha anna al-wajib ar-ruju' ila al-kutubis samawiyah inda niza'. Bahwasanya kewajiban kita ketika terjadi perselisihan itu kita rujuk, ya, kepada kitab suci yang Allah turunkan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat ini, liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, agar menghukumi di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan hadis. Untuk apa? Di antaranya akal Islam, ketika terjadi perselisihan di antara kita, maka kewajiban kita kembali dan merujuk Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pada sesuatu, di situ Allah menyebutkan nakirah, dan nakirah mempunyai makna umum. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, tentunya untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasul membutuhkan kepada apa, Pak? Membutuhkan kepada pemahaman yang kuat terhadap Al-Quran dan hadis. Adapun orang awam yang tidak mungkin merujuk dan memahami Al-Quran dan hadis, kewajiban mereka adalah tanya ahli ilmu. Tanya siapa? Tanya ulama. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Tanya ahlinya jika kamu apa? Jika kamu tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-9, wa minha rahmatullahi azza wa jalla bil ibad haitsu lam yakilhum ila uqulihim. Di antara faedah ayat ini yang bisa kita petik, kata beliau, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Bagaimana bentuknya yang Allah sebutkan dalam ayat ini, Pak? Itu Allah tidak menyerahkan agama ini kepada akal mereka. Allah tidak menyerahkan masalah-masalah yang mereka perselisihkan kepada akal mereka. Li'annahum law wukilu ila uqulihim lafasadatis samawati wal ard. Sebab kalau akal mereka itu yang menjadi hakim, maka pasti akan rusak langit dan bumi ini, Bapak sekalian. Karena kalau setiap manusia boleh berpendapat secara bebas dalam masalah agama, Pak, setiap orang ya punya pendapat sendiri-sendiri, yang berakibat akhirnya apa? Yang berakibat pasti tidak akan pernah ada diketahui mana yang hak, mana yang batil, karena masing-masing pendapat yang menganggap bahwasanya dia di atas kebenaran. Tapi kemudian Allah jadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim. Allah turunkan kitab suci sebagai apa? Sebagai hakim untuk menghukumi mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang tidak benar. Itu adalah merupakan kasih sayang akhul Islam yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 71, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin." Kalaulah kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, kata Allah, niscaya rusaklah langit dan bumi itu. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Faqulu insan yaqul al-aqlu indi was-shawab ma'i. Setiap orang pasti akan berkata, pendapat saya yang benar, pendapat saya yang benar. Walakin Allah Ta'ala ba'athan nabiyyin. Akan tetapi Allah mengirimkan para nabi, Pak. Allah pun menurunkan kitab suci, Pak. Untuk apa? Untuk menghukumi manusia dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Itu sebagai rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba. Cuma masalahnya, banyak manusia tidak mau rujuk masalahnya kepada apa? Kitab suci yang Allah telah turunkan. Dan lebih percaya kepada pendapat sendiri, Pak. Ini yang bahaya. Oleh karena itulah akal Islam, azani Allah wa iyyakum, orang-orang yang lebih mendewakan pendapat, akal, ini sangat merusak agama, Pak. Sangat merusak agama. Makanya para ulama dalam kitab-kitab mereka memperingatkan tentang bahayanya apa? Mendewakan akal. Al-Imam Al-Auza'i berkata apa? Iyyaka wa ara'a rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Jauhi oleh kamu pendapat-pendapat manusia, walaupun mereka menghiasi pendapat-pendapat mereka dengan apa? Ucapan-ucapan yang indah. Yang kita pegang apa? Athar. Yang kita pegang apa? Al-Quran, hadis, sesuai dengan apa yang dipahami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salafus saleh. Makanya akan Islam dalam agama ini tidak ada dikenal kebebasan berpendapat seenaknya, Pak. Artinya hanya sebatas pendapat akal saja nggak boleh dalam agama. Karena masalahnya agama ini milik Allah, bukan milik bukan milik manusia. Allah yang menurunkan agama ini, saudaraku. Maka kewajiban kita ikut wahyu
Kewajiban kita berbicara tentang agama berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Siapapun dia yang berani, yang mau berbicara tentang agama ini, din ini saudaraku, maka wajib dia membawakan keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Iya. Faedah yang ke-10 kata beliau, "Minha anna an-nas law raja'u ila al-kitabil munazzal 'alaihim lahasala bainahum al-ijtima'." Bahwa manusia kalaulah seluruhnya mau rujuk kepada Al-Quran, kepada kitab suci yang diturunkan kepada mereka, pasti mereka bersatu padu, Pak. Ya, kalau seluruh manusia mau rujuk kepada kitab suci yang Allah turunkan, sedikit perselisihan. Makanya di zaman sahabat, ketundukan para sahabat kepada wahyu itu luar biasa. Makanya di zaman sahabat perselisihan sedikit tidak, Pak? Sedikit. Semakin banyak orang yang mengikuti hawa nafsu, semakin banyak orang yang berbicara sebatas ra'yu dan pendapat, semakin banyak perselisihan. Makanya saya pernah membawakan perkataan Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas ditanya oleh Umar bin Khattab. Ya, padahal Ibnu Abbas usianya jauh lebih muda dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, aku merasa heran. Kenapa umat Islam ini kok bisa berselisih? Padahal kitabnya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Tapi kok bisa berselisih ya? Apa kata Ibnu Abbas? Wahai Amirul Mukminin, kita para sahabat langsung mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita para sahabat langsung melihat bagaimana Rasulullah SAW mempraktikkan Al-Quran dan hadis. Dan akan datang suatu kaum yang mereka memahami Al-Quran dan hadis dengan pendapat mereka sendiri, kata Ibnu Abbas. Kalau mereka memahami dengan pendapat sendiri, saat itulah kata Ibnu Abbas, mereka pasti berselisih. Mereka pasti berselisih, saudaraku. Nah, inilah akal Islam. Makanya terjadinya perselisihan di kalangan manusia karena ada kelompok yang mau tunduk kepada Allah, ada kelompok yang tidak mau tunduk kepada Allah. Ada kelompok yang memang maunya tunduknya kepada hawa nafsu, Pak. Selama ini ada, selama itu juga pasti akan berselisih. Maka dari itu akal Islam, kewajiban kita adalah itu benar-benar kita berjiwa taslim. Kita serahkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara-perkara agama ini, ya akal Islam, azani Allah wa yakum. Faedah yang selanjutnya, wa minha anna al-khilafa bainan nasi kainun la mahala. Bahwa perselisihan di antara manusia itu pasti selalu ada, Pak. Tak akan pernah berhenti yang namanya perselisihan di kalangan manusia itu, Pak. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih. Agar kitab suci yang Allah turunkan itu menghukumi di antara manusia apa yang mereka perselisihkan tersebut. Sehingga itu menunjukkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa manusia itu memang pasti akan terus berselisih, Pak. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat yang lain, surat Hud ayat 118, wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka senantiasa berselisih. Tuh lihat, Allah menyebutkan di situ dengan fi'il mudhari, mereka itu akan terus-menerus berselisih. Berarti memang sifat dasar manusia itu suka berselisih. Jangankan masalah agama, masalah dunia aja berselisih.
Ya. Illa ma rahima rabbu, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Merekalah yang tidak berselisih. Siapa yang dirahmati? Yaitu orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walidzalika khalaqahum, untuk itulah Allah ciptakan mereka. Sebagian ulama mengatakan apa? Untuk itulah maksudnya, untuk perselisihan itu Allah ciptakan mereka. Sebagian ulama ada yang menafsirkan begitu. Kenapa sih manusia itu berselisih, Pak? Dan kenapa Allah menginginkan adanya perselisihan? Kenapa Allah tidak jadikan saja manusia itu bersatu padu, nggak perlu ada perselisihan, Pak? Ya, wajib kita yakini, Pak, tidaklah Allah menghendaki sesuatu kecuali karena ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Apa sih hikmahnya adanya perselisihan itu, Pak? Hikmah adanya perselisihan itu menyaring. Ketika ada perselisihan akan tersaring, Pak, antara orang yang mengikuti hawa nafsu dengan mengikuti apa? Wahyu. Tersaring itu. Dengan adanya perselisihan akan tersaring, Pak, antara orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran dengan orang yang tidak bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Ya, makanya adanya perselisihan itu memang hikmahnya besar sekali, Pak. Maka kewajiban kita ketika dihadapkan kepada perselisihan, apa yang harus kita lakukan dong? Ketika dihadapkan kepada perselisihan, yang harus kita lakukan adalah bersungguh-sungguh mencari apa? Kebenaran itu. Minta kepada Allah agar kita diberikan hidayah kepada kebenaran. Sambil kita bersungguh-sungguh mencari dalil-dalilnya, perkataan ulamanya dan yang lainnya. Adapun kemudian kita tidak punya kesungguhan, Pak, ya pasti akan bingung terus. Mana sih yang benar? Masing-masing ya ngaku dirinya benar kok. Akhirnya bingung terus karena dia tidak punya kesungguhan untuk menggali. Akhirnya bingung. Kalau sudah bingung, apa yang terkadang terjadi, Pak? Mencetuskan ide yang bingung juga, Pak. Apa katanya? Udahlah, jangan merasa paling benar sendiri. Nah kan? Iya. Akhirnya tidak boleh kita merasa paling benar, walaupun kita di atas kebenaran yang sangat jelas. Padahal dalilnya sudah sangat jelas, Al-Quran, hadis, ijma'nya sudah jelas. Gara-gara ide itu kita nggak boleh merasa paling benar, kan bingung. Karena ucapan seperti ini sebetulnya hanya diucapkan oleh orang-orang yang bingung sebetulnya. Dia sedang kebingungan, mana yang benar, mana yang salah, bingung dia. Ya. Nah ini akal Islam. Jadi sikap kita ketika terjadi perselisihan adalah bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Faedah selanjutnya, faedah yang ke-12. Min fawaidil ayah anna ulaika alladzina ikhtalafu fi syar'i kanu qad utul kitab. Bahwa orang-orang yang berselisih dalam syariat itu, mereka itu sudah diturunkan kepada mereka kitab suci. Allah berfirman, wa makhtalafa fihi illa alladzina utuh min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih padanya kecuali orang-orang yang sudah diberikan kepada mereka kitab suci, setelah datang kepada mereka keterangan. Ya, kenapa kok bisa berselisih, Pak, setelah datang keterangan? Nah ini ya, perselisihan yang tercela itu, Pak, berselisih ketika sudah datang apa? Keterangan. Kalau berselisih belum datang keterangan, mungkin masih diberikan udzur. Ini sudah datang keterangan, udah jelas dalilnya, masih diperselisihkan juga. Maka yang seperti itu biasanya akibat apa, Pak? Akibat kezoliman, akibat mengikuti hawa. Makanya Allah mengatakan di situ apa? Baghyan bainahum. Akibat bagyu,
Bagyu itu artinya apa? Melampaui batas. Ya, tidak mau mengikuti Allah dan Rasulnya sudah. Maka kalau sudah seperti ini pasti berselisih. Pasti berselisih ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Wa yatafarra ala hadhil fa'idah anna al-hujjah qad qamat 'alaihim. Berarti itu menunjukkan sebetulnya hujah sudah tegak kepada mereka itu yang berselisih itu. Cuma masalahnya ada yang ngikutin hawa nafsu. Ya dan kebenaran itu tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berusaha, terkadang para pengikut hawa nafsu itu Pak, berusaha nyari-nyari apa? Pembenaran. Nyari-nyari apa? Pembenaran. Dengan cara apa? Dengan cara mencari ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran begitu. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang ada di hatinya kecondongan kepada kesesatan, ya, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Kenapa yang mereka ikuti ayat-ayat yang samar, bukan ayat-ayat yang jelas? Karena ayat-ayat yang jelas tidak ada tempat buat mereka, Pak. Maka mereka mencari ayat-ayat yang samar maknanya, yang mempunyai beberapa makna, yang diperkirakan ayat tersebut bisa mengikuti keinginan mereka, sesuai dengan selera mereka dan hawa nafsu mereka. Makanya saudaraku sekalian, akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ini bahaya ya. Orang kalau sudah ngikutin hawa nafsu, biasanya ya begitu kerjaannya, Pak. Nyari-nyari pembenaran, bukan mencari kebenaran, tapi mencari apa? Pembenaran. Ya, mencari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang sesuai selera aja udah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya min fawaidil ayah, bayanu dha'fi ma yurwa 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala ikhtilafu ummati rahmah. Ayat ini menunjukkan kelemahan yang diriwayatkan, yang katanya Rasulullah bersabda, ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku rahmat. Ini sering dibawa ini Pak, ya, oleh para penceramah. Katanya perselisihan umatku apa? Rahmat. Kalaulah perselisihan itu rahmat, Allah tidak perlu turunkan kitab suci untuk menghukumi perselisihan mereka. Kalaulah perselisihan itu rahmat, Allah tidak perlu untuk memerintahkan kita untuk musyawarah mencari apa? Mufakat. Kalau antum musyawarah, setiap kali mufakat, jangan mufakat. Ayo kita berselisih lagi, rahmat. Oke. Kalau perselisihan rahmat, berarti persatuan apa dong? Azab. Maka kata beliau, ini menunjukkan akan kelemahan, ya. Bahkan hadis ini kata para ulama tidak ada asalnya, tidak ditemukan sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fal ikhtilafu laisa birahmah. Kata Syekh Utsaimin, maka ikhtilaf, perselisihan itu bukan rahmat sama sekali. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman, wala yazaluna mukhtalifina. Mereka senantiasa berselisih, illa kecuali siapa? Marrahima rabbuk, orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Di sini Allah mengecualikan dari orang yang berselisih, yaitu orang yang dirahmati oleh Allah, mereka yang tidak berselisih. Berarti itu menunjukkan bahwa perselisihan itu bukan rahmat, Pak. Iya. Kata beliau, na'am, dukhulul mukhtalifina tahta afillah rahma idza ijtahadu.
Ya, orang yang berselisih itu bisa masuk di dalam maaf Allah. Dan itu sebagai rahmat untuk mereka kalau mereka sudah bersungguh-sungguh berijtihad mencari kebenaran. Ya. Di mana orang yang sudah bersungguh-sungguh mencari kebenaran, qadarullah misalnya dia salah, maka yang seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diberikan oleh Allah pahala 1. Ya. Karena Rasulullah sabda, "Idza ijtahadal hakim", apabila seorang hakim berijtihad. Ijtihad itu apa sih, Pak? Ijtihad artinya mengeluarkan seluruh kesungguhan dia untuk mencari apa? Kebenaran. Ya, dengan menggunakan alat-alat ijtihad, melihat Al-Qur'an, hadis dan yang lainnya. Dan ternyata setelah dia berijtihad, fa'akhta'a, dia salah. Falahu ajrun wahid, maka tetap dia diberikan oleh Allah apa? 1 pahala. Karena usahanya tersebut. Ya. Ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya, wa minha anna fi'la alladhina ikhtalafu min ba'di ma ja'atumul bayyinat innama kana dzalika baghyan bainahum. Bahwa orang-orang yang berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata, itu semua akibat daripada bagyu tadi, sudah kita sebutkan. Akibat kezaliman. Ya. Bukan akibat karena mengikuti kebenaran, Pak. Tapi akibat mengikuti hawa nafsu. Wa minha, faedah selanjutnya, anna kulla mukhalifin lil haqqi ba'da ma tabayyana lahu fahuwa baghin dhal. Setiap orang yang menyelisih kebenaran setelah jelas kepada dia kebenaran tersebut, maka orang ini disebut apa? Zalim dan sesat. Ya. Walaupun dia mengatakan saya tidak ada keinginan berbuat zalim kok. Tapi masalahnya sudah jelas kepada dia kebenaran. Sudah jelas dalilnya dari Al-Quran, hadis, ijma'nya dan yang lainnya. Sudah jelas. Tapi kok malah menyelisih apa? Kebenaran. Sengaja diselisih kebenaran. Maka orang seperti ini, akal Islam, adalah menunjukkan memang dia pengikut hawa nafsu. Makanya kata para ulama ya, orang yang tersesat akibat ngikutin hawa nafsu itu, Pak, walaupun antum tegakkan 1000 dalil, susah dia rujuk, Pak. Beda kalau dia tersesatnya bukan karena ngikutin hawa nafsu, Pak. Orang yang tersesat jalan karena nggak tahu, biasanya kalau dikasih dalil, insya Allah rujuk. Tapi kalau orang tersesat karena ngikutin hawa nafsu, sudah jelas kepada dia kebenaran, sudah tahu kebenaran, susah. Orang seperti ini susah baliknya, Pak. Susah rujuknya. Karena masalahnya dia sudah tahu kebenaran itu. Seperti halnya Yahudi. Yahudi tahu tidak? Yakin tidak kebenaran Nabi Muhammad SAW? Yakin. Mereka membaca dalam Taurat akan kedatangan Nabi terakhir. Mereka sangat tahu tentang sifat-sifat Nabi terakhir itu. Mereka membaca dalam Taurat dan sangat paham, bahkan mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anaknya sendiri, kata Allah. Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi masalahnya apa, Pak? Orang Yahudi dengki, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena kedengkian, saudaraku. Nah, ini akal Islam. Makanya ya, yang orang yang tersesat setelah jelas kepadanya kebenaran yang mengerikan, Pak. Dia mempertuhankan hawa nafsunya. Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah
wa adallahu Allahu ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilah? Maka Allah pun sesatkan ia di atas ilmu. Lihat. Artinya walaupun dia punya ilmu, tersesat. Kalau dia ngikutin hawa nafsu. Makanya ya akhi, kalau kita menuntut ilmu, ya, tapi hati kita masih dikuasai hawa nafsu, dijamin Pak, ilmu kita nggak bermanfaat. Maka dari itu siapapun yang ingin menuntut ilmu dan ingin ilmunya bermanfaat, bersihkan hatinya, sucikan hatinya, ya, dari mengikuti hawa nafsu dan syahwat, ya akhul Islam. Faedah selanjutnya, wa minha annahu mata tabayyana al-haqq wajaba ittiba'u. Ayat ini menunjukkan kapan saja kebenaran itu jelas kepada kita, maka wajib kita ikuti, Pak. Walaupun kebenaran itu tidak menguntungkan kita, Pak. Walaupun kebenaran itu pahit buat kita, Pak, nggak masalah. Sebagian orang, Pak, ketika dia tahu sebetulnya lawatnya yang benar, dirinya yang salah, gak mau dia rujuk, hanya karena malu. Hanya karena apa? Malu. Atau mempertahankan ego. Dan yang lainnya. Wah, ini bahaya, saudaraku sekalian. Malah seorang mukmin itu lebih mencintai kebenaran, ya, dari segala-galanya, Pak. Gak masalah kita rujuk kepada kebenaran, Pak. Walaupun kita misalnya gara-gara itu kita dibully orang, gak masalah kok, gak rugi. Kalau kita sadar kita yang salah, ya, kemudian kita rujuk, gara-gara kita rujuk orang mengejek kita, gak masalah. Karena kalau orang mengejek kita, dosa mereka itu, dan pahala buat kita. Tapi ketika kita merujuk kebenaran itu, ya, sesuatu yang luar biasa. Makanya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, ya, untuk merujuk kepada kebenaran itu membutuhkan kepada jiwa yang taslim yang luar biasa, Pak. Jiwa sami'na wa ata'na. Ini kata para ulama, ar-ruju'u ilal haq khairun minat tamadi alal batil. Merujuk kebenaran itu lebih baik daripada ngeyel di atas apa? Kebatilan. Iya. Aminha, faedah selanjutnya dari ayat ini, rahmatullahi azza wa jalla bil mu'minin. Kasih sayang Allah kepada kaum mukminin yang telah memberikan kepada mereka hidayah. Allah berfirman, fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih. Maka Allah pun memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman dalam perkara yang diperselisihkan itu. Ya, Allah berikan mereka hidayah kepada kebenaran. Jadi, siapa yang diberikan hidayah kepada kebenaran, Pak, dalam masalah diperselisihkan? Hanya orang yang beriman. Imannya sempurna. Iman yang sempurna itu mengharuskan apa, Pak? Mengharuskan tidak mengikuti hawa nafsu. Orang kalau ngikutin hawa nafsu, imannya nggak sempurna, Pak. Tapi ketika imannya sempurna kepada Allah, maka ketundukannya kepada Allah pun sempurna. Maka orang yang tunduknya kepada Allah dan Rasulnya sempurna, merekalah yang Allah berikan hidayah dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Rasulullah SAW saja berdoa, Pak. Apa doanya Rasul? Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Ya Allah, berikan aku hidayah, ya Allah, dalam perkara yang diperselisihkan itu. Berikan aku hidayah kepada kebenaran, ya Allah. Itu Rasulullah, Pak. Rasulullah SAW yang sudah pasti maksum, sudah pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan.
Ternyata Rasulullah minta kepada Allah agar diberikan hidayah kepada kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan. Kalau itu Rasul yang minta, gimana kita? Makanya sering-sering kita minta kepada Allah hidayah dalam masalah perselisihan itu. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada kebenaran. Ya, ini penting saudaraku. Karena orang-orang yang diberikan hidayah kepada kebenaran saat manusia berselisih, ini orang-orang yang istimewa, Pak. Orang-orang yang diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya. Makanya Allah mengatakan di situ, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idznih. Allah pun berikan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Ya, dalam masalah yang diperselisihkan itu, Allah berikan hidayah kepada kebenaran. Faedah selanjutnya, annal imana sababun lil hidayah lil haqq. Bahwa iman sebab untuk mendapatkan hidayah kepada kebenaran. Iman sebab untuk mendapatkan hidayah kepada apa? Kebenaran. Kenapa membutuhkan iman, Pak, untuk dapat kebenaran, Pak? Hah? Karena kebenaran itu milik siapa sih? Milik Allah. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Makanya di antara nama Allah apa? Al-Haqqu, yang maha benar. Dan Allah memberikan kebenaran itu hanya kepada orang-orang yang Allah berikan apa? Hidayah, keimanan. Yang kedua, kenapa iman itu sebab mendapatkan hidayah kepada kebenaran? Karena kebenaran itu berat, Pak. Kebenaran itu apa? Berat. Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, kecuali siapa? Orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Kata Syekh Ali Hasan, Allah memulai dulu kebenaran, baru setelahnya kesabaran. Kata beliau apa? Li'annal haqqo saqilun. Karena kebenaran itu berat. Kebenaran itu berat, Pak. Terkadang kebenaran itu mengharuskan kita menyelisih banyak orang, Pak. Terkadang kebenaran itu harus menyelisih adat istiadat, Pak. Terkadang kebenaran itu ya akal Islam harus menyelisih banyak kepentingan manusia, Pak. Bahkan terkadang kebenaran itu menyelisih hawa nafsu kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri. Makanya kebenaran itu membutuhkan keimanan, tidak, Pak? Untuk mengikuti kebenaran membutuhkan iman yang sempurna kepada Allah. Adapun orang-orang yang tidak beriman, abadan sulit bagi mereka mengikuti kebenaran, kecuali kalau sesuai dengan hawa nafsunya, kalau sesuai dengan kepentingan dunianya, baru ngikutin hawa nafsu apa kebenaran itu. Sepertinya sebagaimana ahli kitab itu kan gitu, Pak. Cara beragamanya ya dipilah-pilih sesuai dengan seleranya aja. Makanya Allah mengatakan ya tentang orang-orang ahli kitab itu, orang-orang Yahudi itu, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian kufur kepada sebagian yang lain? Kenapa Allah menyebutkan tentang ahli kitab itu mereka beriman kepada sebagian Alkitab dan tidak beriman kepada sebagiannya? Jawabnya karena ngikutin hawa nafsu. Jadi memang ya akhi, ngikutin hawa nafsu ini sumbernya kesesatan. Iya, sumbernya kesesatan di situ. Wa minha faidah selanjutnya, annahu kullama qawiya imanul 'abdi kana aqrab ila isabatil haqq. Semakin kuat keimanan seorang hamba, maka semakin ia dekat kepada kebenaran.
Dan semakin lemah keimanan seorang hamba, semakin ia jauh dari kebenaran. Karena Allah mengatakan demikian, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Maka Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Ya, lianna Allah 'allaqal hidayah 'ala wasfil iman. Karena dalam ayat ini Allah menggantungkan hidayah kepada sifat iman itu. Makanya Pak, kalau antum ingin lebih selamat, ikuti ulama yang paling bertakwa kepada Allah. Ikuti oleh antum ustadz yang paling bertakwa kepada Allah. Semakin dia paling bertakwa dan semakin takut dia kepada Allah, semakin dia mendekati kebenaran. Berdasarkan ayat ini. Ya. Karena Syekh Utsaimin mengatakan ya, jadi semakin seorang hamba itu kuat keimanannya, kuat ketakwaannya, kuat rasa takutnya kepada Allah, maka semakin dia mendekati kebenaran. Jadi sebaliknya apa? Semakin seorang hamba lemah imannya, lemah rasa takutnya kepada Allah, maka semakin ia jauh dari apa? Kebenaran. Masya Allah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Walihada kana sahabah aqrabu ilal haqqi mimman ba'dahum. Ya, oleh karena itu para sahabat mereka lebih mendekati kebenaran daripada generasi setelahnya. Kenapa? Karena iman mereka lebih sempurna dibandingkan generasi setelahnya. Ya khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Makanya dalam ilmu hadis Pak, perawi yang berbuat maksiat ditolak riwayatnya. Maka kalau antum melihat ada seorang ustadz yang suka berbuat maksiat, jangan diambil ilmunya. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi, orang semakin kurang keimanannya, semakin jauh dari kebenaran, semakin kurang diberikan oleh Allah taufik kepadanya. Iya. Faedah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yajibu 'alal mar'i alladhi hadahu Allah alla ya'jab bi nafsihi wa alla yadhunna anna dhalika min haulihi wa quwwatihi. Wajib atas orang-orang yang Allah berikan hidayah supaya tidak merasa ujub dengan hidayah tersebut. Ya. Dan jangan sekali-kali dia menyangka bahwa dia dapat hidayah itu karena kehebatan dirinya. Jangan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam ayat ini apa? Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Allah pun memberikan hidayah kepada orang yang beriman dalam perkara yang diperselisihkan kepada kebenaran dengan izinnya. Kata-kata dengan izinnya ini Pak, perhatikan. Kalau bukan dengan izin Allah, kita tidak bisa mendapatkan apa? Hidayah. Maka kalau Allah berikan kepada kita hidayah untuk menuntut ilmu, jangan ujub dengan ilmu. Kalau kita diberikan oleh Allah hidayah kepada amal saleh, jangan merasa ujub dengan amal, saudaraku. Apalagi bersombong dengannya, na'udzubillah. Makanya heran kan kalau ada orang yang merasa ujub dengan apa? Dengan ilmunya yang banyak, Pak. Karena dia bisa hafal Quran, dia banyak hafal riwayat, lalu merasa apa? Hebat, merasa ujub. Wallah ya akhi, dia enggak sadar. Ya, bahwasanya yang pertama yang memberikan kepada dia kelebihan itu siapa? Allah. Yang kedua, dia tidak sadar bahwa dengan ujub itu dia membatalkan amalannya sendiri. Makanya kata para ulama, al-ujbu muhbitun lil a'mal. Ujub itu bisa membatalkan apa? Amal ya. Hati-hati. Iya. Wa minha faedah selanjutnya, al-ima ila annahu yanbaghi lil insan an yas'al al-hidayah min Allah. Ayat ini mengisyaratkan agar kita sebagai manusia selalu minta hidayah kepada Allah. Jangan pernah putus untuk minta hidayah kepada Allah. Dan alhamdulillah Pak,
Setiap sholat kita selalu mengucapkan itu, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalanmu yang lurus, ya Allah. Taib, karena sudah masuk Isya, saya kira cukup sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.